Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini matematika kita lanjutkan kembali pelajarannya di halaman 66, yaitu menentukan FPB melalui pembagi bilangan prima. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa membagi dirinya sendiri. Contohnya itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel bilangan prima pada halaman sebelumnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan FPB dengan menggunakan pembaginya sebagai bilangan prima. Kalau kemarin kita sudah menentukan FPB-nya melalui faktor persekutuan, maka hari ini kita menentukan FPB melalui pembagi bilangan prima. Oke, langsung saja Ibu memberikan contoh bagaimana cara membagi sebuah bilangan dengan menggunakan bilangan prima sehingga menghasilkan sebuah FPB. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada soal 24 yang di buku. Tentukanlah bilangan prima yang dapat membagi 24 dan 60. Nah, soalnya ada 24 dan 60. 24 dan 60 ya. Nah, di sini ada 24 dan 60. Dimana untuk menentukan pembaginya kita menggunakan bilangan prima, yaitu bilangan 2. Kita coba dengan bilangan 2 ya. Kemudian 24 dibagi 2 hasilnya 12 ya. Hasilnya 12, atau Ibu tulis di sini saja lebih mudahnya. Seperti ini. Di situ ada soal 24 dan 60. 24 dan 60 kita bagi 2 karena bilangan prima yang pertama itu 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Nah, kalau dia bisa membagi kedua bilangan ini, maka bilangan primanya kita bundari ya. Kalau dia bisa membagi bilangan prima. Kalau dia tidak bisa membagi bilangan prima, kalau dia hanya bisa membagi 24 dan tidak bisa membagi 60, maka tidak perlu dilingkari. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita lihat masih ada angka yang bisa dibagi dengan angka 2 ya. Kita gunakan lagi angka 2 di bilangan primanya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15 ya, hasilnya 15. Karena 2 ini bisa membagi keduanya menghasilkan 6 dan 15, maka angka 2-nya kita bundari lagi ya. Selanjutnya kita turunkan lagi. Kita lihat ternyata 6 sama 15 masih bisa ada angka yang dibagi 2 ya. Kita coba lagi angkanya 2. 6 dibagi 2 itu 3, dan 15 dibagi 2 itu tidak bisa. Kalau tidak bisa dibagi, maka nilainya 15-nya turun ya. Kalau tidak bisa dibagi, maka turun ke bawah. 15-nya turun, tidak perlu dibagi kalau misalnya tidak dibagi. Nah, diperhatikan di sini bahwa bilangan prima 2 ini hanya dapat membagi angka 6 menghasilkan angka 3 dan tidak bisa membagi 15. Maka bilangan prima 2 di sini tidak perlu dibundari karena dia hanya bisa membagi salah satunya, yaitu angka 6. Oke, lanjut. Kita buat lagi kotak ke bawahnya. Kita lihat di sini ada angka 3 dan 15. Angka atau bilangan prima yang bisa membagi 3 atau 15. Kalau 3 berarti kita coba angka atau bilangan prima selanjutnya, yaitu angka bilangan prima 3.
3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5 ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 3 dapat membagi 3 dan 15 yang ada di sini, maka angka 3-nya kita bundari, bilangan primanya kita bundari karena 3 bisa membagi kedua-duanya. 3 bagi 3 hasilnya 1, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke, lanjut lagi, kita teruskan sampai dia mentok nanti hasilnya 1 dan 1 ya. Lihat 1 dan 5, kita gunakan angka atau bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan 5, karena kalau 3 tidak bisa membagi 1, 5 juga tidak bisa dibagi 3, maka bilangan prima selanjutnya yaitu 5 ya. 5, 1 dibagi 5 itu tidak bisa, maka satunya turun. Kemudian 5 dibagi 5 itu 1, maka kita stop. Kalau sudah ketemu dia 1 sama 1, maka kita stop dalam pembagiannya. Dikarenakan 5 hanya dapat membagi 5 bagi 5 hasilnya 1 dan tidak bisa 1 dibagi 5, maka bilangan prima di sini tidak perlu dilingkari karena dia hanya dapat membagi salah satunya, tidak membagi kedua-duanya. Nah, sekarang FPB-nya yaitu adalah bilangan prima yang telah kita bundari, yaitu 2, 2, dan 3. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Inilah FPB dari 24 dan 60, yaitu 12 ya. Semoga sampai sini semoga mengerti. Dia harus membagi kedua-duanya. Kalau tidak bisa membagi kedua-duanya, maka tidak perlu dilingkari ya. Contoh yang kedua. Di sini ada soal 45 dan 10. 45 dan 10 ya. 45 dan 10. 45 kita bagi dulu dengan bilangan prima 2. 45 tidak bisa bagi 2, maka 45-nya turun ke bawah. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Karena bilangan prima 2 ini hanya dapat membagi 10, maka dia tidak perlu dilingkari. Lanjut, dari angka 2 kita coba bilangan prima 3. Bilangan prima 3 di sini 45 dibagi 3 hasilnya 15. Kemudian 5 dibagi 3 tidak bisa, maka 5-nya turun. Karena di sini hanya 45 yang bisa dibagi 3 dan 5 tidak bisa dibagi 3, maka 3 di sini tidak perlu juga dilingkari karena dia hanya membagi salah satunya, tidak kedua-duanya. Lanjut lagi. Kita lihat 15 dan 5 masih bisa dibagi dengan bilangan prima 3. Kita coba lagi 3 di sini. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 5 dibagi 3 tidak bisa lagi dibagi, maka 5-nya turun. Karena tidak bisa dibagi, karena salah satunya saja yang dapat dibagi, yaitu 15 bagi 3 hasilnya 5. Maka angka 3 di sini tidak perlu dibundari ya. Selanjutnya, di sini ada 5 sama 5. 5 sama 5 kita coba bilangan prima yaitu 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sudah ketemu 1, 1, maka stop kita membagi. Karena bilangan prima di sini dapat membagi 5, hasilnya 1, dapat membagi 5 juga hasilnya 1, maka bilangan prima di sini kita bundari karena dia dapat membagi kedua-duanya. Jadi FPB-nya adalah 5 ya. FPB-nya adalah 5 karena hanya satu yang dapat dibundari. Oke. Sampai sini semoga bisa dimengerti ya. Cara pembagian bilangan
menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 12 dan seterusnya. Oke. Untuk latihan soalnya boleh dikerjakan di halaman 67. Tentukanlah FPB dari dua bilangan berikut dengan pembagi bilangan prima. Karena nomor 1, 4, 5 dan 10 sudah Ibu kerjakan sebagai contoh, maka silakan kalian lanjutkan nomor 2 sampai dengan nomor 10 ya. Pelan-pelan saja dikerjakannya. Jika tidak mengerti boleh ditanya ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.